Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Pak RT di acara Rumah Ekbis Mampir Lur di Kampung Dadulura. Hari ini alhamdulillah saya nggak ditemani Mang Betty ya, karena mungkin Mang Betty lagi sibuk keluar kota atau kemana ta. Makanya saya lagi sendiri. Buat teman-teman sobat Ekbis di Rumah Ekbis, jangan lupa kalian tonton terus dan ikutin terus perbincangan kita di Rumah Ekbis kali ini. Nah, saya bingung juga tanpa Mang Betty ya. Karena saya sendiri nih, Mang Betty kemana? Lagi keluar kota apa kemana? Mang Betty? Ya jadi begitu Pak Agus. Jadi bagaimana keadaan kita itu mesti harus diperbaiki. Oh siap. Jadi sebagai masyarakat ini Pak RT bagus. Enggak Pak RT. Ini Pak RT dari tadi Pak RT. Iya, Pak RT. Iya. Siapa, Mang? Ini Pak Agus, saudaranya Mang Betty. Beliau adalah tokoh masyarakat lokal Kota Serang yang punya motivasi. Ini Mang Betty mau belajar. Pak RT mau ikut belajar nggak nih? Iya, silakan duduk ya. Bagus, silakan duduk. Iya. Aduh, iya di sini ya. Alhamdulillah. Iya. Iya, ini Pak RT suka mampir ke sini nih Pak Agus. Tiap hari, iya, Bang, ya? tiap hari, tiap malam. Pokoknya yang utama itu biasanya makanan. Oh, iya. Iya. Ya begitulah, Pak. Kedua ilmu, tetap ilmu. Pak RT itu di sini punya motivasi ingin belajar terus. Itu bagus. Nah, Pak RT udah dibuka acaranya? Udah tadi dikit-dikit, Bang. Dikit-dikit. Iya. Nah, Wong Banten kan udah dibuka nih acaranya sama Pak RT. Sekarang langsung aja daripada lama-lama untuk warga Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Tangerang. Assalamualaikum. Karena ini disaring di mana-mana ya. Bagus ya. Amin. Ya alhamdulillah ini Pak Agus sudah memberikan waktunya nih ke rumah Ekbis nih. Terima kasih. Makasih Mang Betty, makasih Pak RT. Iya, Pak. Sudah mengundang saya ke sini. Ya, siap. Terima kasih juga Pak Agus. Nah, Pak Agus sebelum kita memulai pembicaraan lebih jauh lagi nih, banyak informasi untuk Mang Betty, Pak RT Ya. dengan masyarakat nih. Nah, Pak Agus bisa dijelaskan sedikit profilnya supaya penonton tahu siapa sih nih Pak Agus ini. Kenalan dulu ya, Mang, ya? Iya, kenalan dulu. Prolog. Prolog Iya. ya. Iya. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin dari ribuan atau jutaan pemuda yang ada di Iya. wilayah Provinsi Banten, Betul? wabil khusus di wilayah Kota Serang. Saya ini berasal dari Kecamatan Walantaka. Orang tua saya itu di Kelurahan Nyapa, Walantaka. Kemudian saya sekolah dari SD, SMP, dan SMA di Tangerang. Dan 93 balik lagi ke Serang. Dan sekarang tinggal di Perumahan Persada Banten. Waduh ya, Persada ya, mantep. Iya. Perumahan Persada itu nyaman. 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 Ini salah satu RT-nya nih. Ini RT luar biasa. RT luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Oh jadi gitu. Iya, di Persada. Nah, Pak Agus, dengar-dengar nih kan Pak Agus nih salah satu orang. Ini langsung dikasih pertanyaan. Pak Agus, ini sebelum menanyakan daerah wilayah Walantaka atau Kota Serang, ini Mang Betty ingin tanya nih Pak Agus, bagaimana sih perjalanan hidup nih sebelum Pak Agus seperti ini? Perjalanan cerita dari kecil tuh, dari kecil tuh seperti apa? Katanya butuh dan banyak perjuangan Pak Agus. Iya. Cerita kecil saya itu mungkin tidak semulus, tidak seindah Jalan tol. jalan tol. Wah, iya. Atau flyover ya. Iya, flyover. Banyak liku, banyak kerikil-kerikil tajam, Curam. ya kan, naik turun. Berawal dari memang kehidupan yang tidak harmonis keluarga saya, orang tua saya, ya kan, akhirnya saya tinggal di Tangerang. Oh, tinggal di Tangerang ya. Ya, ikut dengan bibi Dari kecil itu, dari Pak? kecil. Oh. Dari umur 4 tahun Umur 4 tahun. saya tinggal sama bibi. Mm. Ya kan, karena keluarga tidak harmonis, Tidak harmonis, terjadi betul. perceraian segala macam. Dan memang sangat luar biasa. Itu hati Pak Agus pada saat itu ya. Saya mungkin salah satu anak yang tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari orang tua. Oh. Apalagi kalau menjelang Idul Fitri, Iya. orang tua di mana, bapak di mana, ibu di Di mana, mana? saya di mana. Cuman ada satu, Apa itu Pak Agus? sekolah jangan pernah ditinggalkan.
belajar Ya. jangan pernah ditinggalkan. Karena itu amanat dari almarhum bapak saya. Oh. Seberat apapun kehidupan AA ke depan, jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah meninggalkan belajar dengan mengaji. AA anak pertama, tulang punggung keluarga. Jadi seberat apapun hidup AA ke depan, jangan pernah meninggalkan itu semua. Jadi alhamdulillah walaupun saya tinggal di jalanan, tinggal di luar dari keluarga yang harmonis, tapi alhamdulillah yang namanya sekolah dari mulai sanawiyah, aliyah, sampai kuliah di UIN, di IAIN Serang dulu. Iya. Alhamdulillah saya tuntas kuliah dalam dunia pendidikan, tidak terputus gitu, walaupun terjal ya, Iya. walaupun luar biasa lah. Menyelamatkan sekolah saya harus dagang es, harus dagang gorengan, harus dagang koran, ya kan, untuk saya kumpulin, saya tabung itu untuk biaya sekolah. Tetapi jiwa usaha juga ada ya mungkin ya. Jadi ya berjualan gorengan Ya ada gorengan, karena memang ada yang minta tolong. Jadi ketika saya nginap di rumah temen, Iya. orang tuanya dagang. Iya. Jadi dagang gorengan. Oh. Jadi ketika memang tidak sekolah, saya bantuin dagang gorengan. liburan keliling, ya. ya. Ada temen juga ikut dagang es. Saya ikut bantu, ikut dagang es. Jadi Oh. itu sedikit perjalanan-perjalanan. Nah, itu pengalaman pahit ya. Dan itu belum tentu ya dirasakan oleh semua Iya. anak pada sumuran Pak Agus ya, Pak Agus Iya. ya. Nah, Pak Agus dari hal seperti itu dan sekarang Pak Agus melihat masa lalu tuh apa hikmah yang bisa diambil ke Pak Agus? Hikmahnya adalah bahwa hidup itu tetap harus dijalani. Ya kan, sepahit apapun hidup harus dijalani. Tapi dengan niat yang baik dan optimis. Dan kita juga bersepakat bagaimana hidup juga harus bermanfaat buat orang. Artinya waktu kecil saya pernah mengalami hal-hal yang pahit, Ya. melihat kondisi yang tidak menyenangkan. Maka ketika saya beranjak dewasa sampai sekarang, apa yang saya lakukan, yang saya alami ketika kecil itu dijadikan bahan dan bekal buat saya ke depan. Iya. Sebagai kacamata ya. Sebagai ukuran, sebagai kacamata dalam kita melihat hidup, melihat kondisi sosial, melihat individu, warga. Jadi itu sebagai dasar Mang Beti, Iya. Pak RT. Waduh, jadi Pak RT keringetan nih bro. jadi bercerita Iya, kemana-mana. tapi inilah Pak Agus rumah ekbis ini menariknya gitu ya. Iya. Jadi intinya ya kita masyarakat kan banyak yang bilang, wih enak itu mah hidupnya, Iya. wih enak ini mah hidupnya. Iya. Tapi kan banyak juga orang yang latar belakangnya benar-benar melakukan proses ya Iya. Pak Agus ya. Iya. Dan ini Bang Beti senang ada klarifikasi, jadi bahwa ya perjuangan itu nggak sia-sia. Ya. Iya. Nah Pak RT mau nanya apa lagi? Kalau saya sih cuma nanya kesibukannya sekarang nih. Nah, bentar. Tarikan tadi ketika masa kecil saya seperti itu. Iya. Iya. Saya punya satu pemikiran ke depan, mudah-mudahan ketika saya sudah dewasa, sudah besar, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, tarikannya adalah saya mendirikan sebuah lembaga. Oh, Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Nama lembaganya apa tuh Pak Namanya Agus? LPSDM HAM Provinsi Banten. LPSDM HAM Provinsi HAM. Banten. Oh, Lembaga lembaga. Pengembangan Sumber Daya Manusia Urusan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten. Wow. Nah, dari situlah saya mencoba untuk mengaktualisasikan apa yang pernah saya rasakan ketika kecil, ya kan? Melalui lembaga itu saya coba bantu program-program masyarakat yang nggak mampu, wabil khusus masyarakat Kota Serang. Dari bidang kesehatan, pendidikan, rumah-rumah yang kumuh, anak-anak yatim yang berprestasi tetapi tidak punya akses ke dunia pendidikan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saat itu wali kota Serangnya kan Bapak Haji Tubagus Heru Jaman. Iya, pada saat itu ya. Ya, beliau sangat respect, beliau sangat respon dan mendukung usulan-usulan, masukan-masukan dari kita, ya kan? Sehingga beliau mengamanai sebuah program melalui Dinas Sosial Kota Serang yang disebut dengan RTLH, Rumah Tidak Tidak Layak Huni. Huni. Dan alhamdulillah
hampir 700 rumah orang yang mampu, alhamdulillah kita fasilitasi, kita bantu, kita bangun di wilayah. Oh, 700 rumah ya? 700 rumah. 700 rumah. Itu di daerah Kota Serang. Tersebar di 6 kecamatan di wilayah Kota Serang. Kota Serang. Di Kota Serang. Oh, di kecamatan mana aja tuh, Pak Semua. Agus supaya tahu? Semua Seluruh. kecamatan. Oh, 7 kecamatan ya? Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kecamatan Walantaka. Taktakan, Kecamatan Walantakan, Oh, Kecamatan iya. Curug. Mm-mm. Pokoknya 6 kecamatan sekota Serang, Hmm. 68 kelurahan sekota Serang. Mm-mm. Itu tersebar. Iya, iya, iya. Selain itu juga kita juga dulu punya program namanya bedah rumah. Jadi ada satu bedah, ada satu perkampungan. Perkampungan, betul. Kita rasakan rumah yang tidak layak huni, sanitasinya kurang bagus. Mm-mm. Kita ajukan ke Kementerian Sosial, alhamdulillah disupport oleh Direspon Kementerian ya. Sosial. Akhirnya kita bedah satu rumah, sekitar 100 rumah kita bedah. Namanya program bedah kampung. Oh. Dan itu pernah saya lakukan. Oh, nanti kapan-kapan kita ikut. Boleh. Iya, jadi di tengah Pak Agus, Iya. kanan Pak RT, kiri Mang Betty kan, jeng 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 jeng. Nah terus selain itu juga, selain program RTLH, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, juga ada program-program yang lain. Kayak program pembuatan BPJS. Ya kan banyak nih di wilayah Kota Serang mobil khusus, ada masyarakat yang nggak mampu, tetapi belum tercover di dalam BPJS. Sehingga ketika dia sendiri dan keluarganya sakit, bingung. Iya. Oh, bingung nih mendapatkan dan ingin biaya, Biaya, seperti biaya. apa? Seperti apa? Nah, pola yang kita lakukan adalah kita coba komunikasikan dengan pemerintah kota agar pemerintah kota itu menyiapkan dana septik untuk mengcover warga Kota Serang yang tidak punya BPJS. Sehingga nanti ketika memang warga itu ada kepentingan ke rumah sakit, Iya. mereka itu juga terfasilitasi hak-hak kesehatannya. Dan itu juga kita lakukan. Kita Itu buatkan BPJS-nya. Berjalan sampai sekarang itu. Sampai sekarang itu berjalan. Iya, iya, iya. Bahkan saya sering jadi jaminan. Jadi Ketika jaminan. ada warga Kota Serang tidak punya BPJS, BPJS. ya kan, dirawat di rumah sakit, Iya. harus pulang, Iya. harus ada uang, tidak ada uang, saya Iya. sering jadi jaminan. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, itu orang berarti nyari bagus mana, jadi jaminan, gitu ya kan? Kalau yang tahu. Yang Kalau yang tahu. tahu. Kalau yang nggak tahu. Kalau yang nggak tahu ya mungkin nggak tahu gimana kondisinya kan. Iya, iya. Oh, jadi sempat jadi jaminan jadi. Sering jadi jaminan. Minimal KTP saya tertahan di rumah Tertahan. sakit. Di rumah sakit umum Derajat, Oh. di rumah sakit umum Banten. Banten ya. Sering saya jadikan jaminan gitu. Tetapi tetap kita urus. Hmm. Kita komunikasikan dengan dinas sosial, dengan dinas pendidikan, dengan dinas kesehatan. Iya. Jadi walaupun diurus tetapi pintunya dari Pak Agus ya. Tetep lah. Pak Agus tolong we anak kita gede. Nah, biasa orang Serang mah kayak mengkonon kan. Iya, Wih Bang. Pak Agus maning, wih yang bisa nolong Pak Agus. Iya. Jadi ada kedekatan dengan masyarakat Iya. langsung ya Pak Agus ya. Karena saya memang di luar ya senang bermasyarakat, sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Ketika masuk ke Persada pun juga melihat kondisi real Persada juga kan Iya. jadi greget. Iya. Ada tanah fasum terbengkalai, acak-acakan ya kan. Saya jadi greget nih. Iya. Makanya ketika saya masuk Persada tahun 2016, yang saya lakukan adalah coba memaksimalkan tanah fasum pasos di Persada. Kita sulap, ada yang jadi taman, Oh. ada yang jadi tempat kuliner. Oh, lahan hijau ya. Iya. Oh, tempat RTH, kuliner. RTH, ya kan, ruang terbuka hijau, tanah fasum pasos. Tentunya kita atas seizin Dinas Perkim, Pak Wali Kota Serang melalui Dinas Perkim kita Perkim. izin pemanfaatan. Lahan itu ya. Dan alhamdulillah di Persada Banten ini sudah ada 7 taman. 7 taman. 7 taman. Apal tuh, 7 taman tuh. Hafal. Oh, apa aja tuh Pak Agus, menarik ini untuk warga Ya, Persada nih. Persada. Orang kata Serang juga nih main ke Persada nih ada 7 taman nih. Apa aja? Satu Bagus. Taman Pandawa. Taman Pandawa Ya. pertama. Yang kedua Taman Jawara Pandawa. Jawara Pandawa. Ya. Iya. 3 Taman Akik Pandawa. Akik Pandawa. Iya. Pandawa. Yang keempat Taman Absah Pandawa. Absah Pandawa. Absah Pandawa. Yang kelima Taman Bermain Pandawa. Taman bermain Pandawa. Iya. Yang keenam, Kemudian yang keenam itu Taman Kuliner Pandawa. Taman Kuliner Pandawa. Iya. Yang terakhir. Yang terakhir alun-alun Taman Pandawa. Ini beneran ini
yang banyak mikirin bikinnya nih kayaknya. Jadi itu 7 taman yang ada di iya karya nyata swadaya warga. Saya terinspirasi itu, alhamdulillah sudah terbangun 7 taman di wilayah Persada Banten. Kalau Mang Betty sama Pak RT pengen makan cilok ya, larilah ke Taman Kuliner Pandawa. Iya, nanti dijadwalkan besok jadwal Pak RT. Nyari jadwal Mang yang kosong. Iya, nyari jadwal yang kosong. Kalau pengen peprosotan, pengen ayun-ayunan, Iya, ada juga. ya, ada lagi bisa di Taman Pandawanya, di alun-alun Pandawanya. Pandawanya, ya. Mantap. Jadi itu salah satu bentuk partisipasi aktif warga. Ya, inisiasinya saya didorong oleh seluruh warga. Alhamdulillah. Betul. Nah, Pak Agus, Mang Betty kan kenal nih sama Pak RW di daerah Pak Agus nih. Ya. Katanya Pandawa ini kulinernya maju, katanya dikelola uangnya segala macam untuk masyarakat RT juga kata Pak RW. Itu betul. Bisa diceritakan tuh Pak Agus seperti apa itu? Jadi kuliner Pandawa itu dibangun di tanah Fasum Pasos. Tadinya itu tanah yang tidak produktif, tanah yang kumuh, banyak sampah, pembuangan limbah, urukan-urukan bangunan warga dibuang sembarangan di situ. Nah, rapatlah warga. Yuk kita sulap menjadi sebuah taman bermain dan teman jajan. Taman jajan. Akhirnya rapat dengan keluarga, rapat dengan warga, masyarakat, ya kan, pembiayaannya juga swadaya dari masyarakat. Ada beberapa yang menggunakan kas ke-RT-an, ya kan. Akhirnya terbangunlah Taman Kuliner Pandawa. Dan sekarang sudah ada 15 kios di Pandawa itu. Di Taman Kuliner Pandawa. Jajanannya apa aja tuh Pak Agus? Macam-macam, ya. ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang ringan seperti cilok, cemil-cemilan ya. Cemil-cemilan, seperti tempe mendoan, sosis, macam-macam lah. Beratnya ada soto, nasi goreng, ada martabak juga, martabak Pandawa. Iya. Ada ya biasalah ayam goreng, ayam geprek, ayam gepuk, macem-macem lah. Dan itu yang dagang itu semuanya adalah warga Persada Banten. Siapa yang kelola adalah ke-RT-an. ke-RT-an yang kelolanya. Ketua pengelolanya RT. Sekretaris pengelolanya juga sekretaris RT. Dan uang kas dari situ dipergunakan untuk kepentingan warga juga. Jadi dari warga untuk warga kembali kepada warga. Jadi dengan adanya Taman Kuliner itu alhamdulillah ketika ada kegiatan PHBI, Muludan, Rajaban, biasanya kita minta urunan, sumbangan dari warga. Nah, itu Ini uang Di dari backup dari uang kas Taman Kuliner Pandawa itu. Ada yang sakit warga, ada yang nggak mampu warga, kita bantu dari situ. hajatan atau apa dari situ. Hajatan ya, dari situ. Dan bebas lah dipakai untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan orang banyak tuh Pak RT. Nah, Betul. kayak gitu tuh Pak RT. Jadi nanti Pak RT kedepannya lebih memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk warga Pak RT. Iya. Siap Pak RT? Siap. Iya. Nah, Pak Agus, nih mau nanya lagi nggak tuh pertanyaan nomor 6 tuh? Enggak. Ya. Saya menariknya Awal. denger nih. Ya. Pak Agus nih ngebangun rumah sana sini, bantu orang sana sini. Katanya Pak Agus nih benar enggak sih? Enggak ada rumah dulunya. Iya. Itu bener, Pak Agus, ya? cerita. Bener. Saya ngebangun rumah, Iya. bukan saya loh, tapi memang saya diberikan amanah Program ya. program oleh Wali Kota Serang Pak Jaman, kemudian oleh Dinas Sosial Kota Serang waktu itu Pak Haji Samsuri Dahlan kepala dinasnya, untuk memfasilitasi pembangunan rumah Pembangunan rumah. tidak layak huni. Dan memang terus terang saya belum punya rumah. Belum punya rumah. Pada saat itu. Dan saya ngontrak. Jadi kontraktor, ngontrak untuk kantor. Iya, jadi memikirkan orang banyak, diri sendiri. Jangan dipikirin dulu ya. Saya ngontrak pertama di Ceri Indah. Pindah saya ke KPN. Pindah saya ke Ceceri Jaya. Terakhir saya pindah ke Bundaran, HS Housing dekat kantor KPU. Nah itu saya pindah dengan istri, dengan keluarga pindah. Dan itu proses bagaimana saya membantu pembangunan rumah di Kota Serang. Saya memang nggak punya rumah. Menarik ya, kita bantuin orang tapi Iya, kadang ada orang egois juga, Mas. iya, bingung nih Mang Betty. Tapi inilah yang apa yang kita harapkan ya. Iya. Kita harapkan bahwa
ya orang-orang seperti ya Pak Agus dan yang lain banyak juga ya di luar sana ya. Banyak, Tetapi Pak. ini terima kasih nih Pak Agus nih sudah membantu masyarakat ya. Iya, dan sudah memberikan informasi ke masyarakat nih, inilah bahwa jejak-jejak orang-orang yang baik di sekitar kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mang Betty, Iya. Pak RT, ya, yang penting kita sehat lah. Iya, itu yang utama. Kalau nggak sehat pusing, Iya. megang duit nggak enak, Ah. makan enak jadi nggak enak. Itulah, dan itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah kota. Bagaimanapun juga ketika saya bisa berbuat, itu tidak terlepas daripada dukungan pemerintah kota. Kepala daerahnya Support ya. yang Iya, support, yang berani menitipkan amanah ke saya untuk menjadi fasilitator program pemerintah untuk kepentingan warga di kota saya. Iya. Jadi sekecil apapun kita berbuat. Dan saya punya satu slogan, jalankan amanah dengan sepenuh hati. Kan amanah dan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Jangan ya. setengah-setengah. Kalau dengan sepenuh hati, insya Allah ada keberkahan. Amin. Ya kan, ada keberhasilan. Dan Allah juga akan ridho kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, Pak Agus. Nah, Pak Agus ini kan aktif juga di politik ya, Pak Agus ya. Ya. Iya. Oh, ini kita dengar-dengar politik nih. Iya. Nah, bagaimana sih ceritanya Pak Agus bisa terjun ke politik dari ke sosial masyarakat tiba-tiba ke politik ini, Pak Agus? Saya terjun ke politik itu nggak terlepas dari ajakan, perhatian, peranan dari Pak Tubagus Hairul Jamal. Oh. Bagaimanapun Iya, iya, iya. juga beliau adalah sosok orang tua saya, guru politik saya, panutan saya. Saya bukan siapa-siapa di politik. Iya. Memang saya basicnya adalah orang kemanusiaan. 14 tahun saya di kemanusiaan, Di kegiatan sosial ya. kegiatan sosial kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, bantu yatim, bantu jompo, rumah roboh dan lain sebagainya. Iya. Pak Jamal lah yang menarik saya ke dunia politik. Oh, gitu. Sehingga saya pernah jadi anggota DPRD 2014, 2019 dari Partai Golkar. Dan sampai sekarang saya masih menjabat sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Kota Serang. 3 periode saya ngejabat Ketua AMPG. Padahal saya sudah tua. Kan angkatan muda. Bang. Angkatan Muda Partai Golkar ya. Ketuanya udah tua. Harusnya ATPG ya. Angkatan tua Partai Golkar. Iya, tapi walaupun sosoknya maaf ya Pak Agus sudah agak tua, tetapi kan jiwanya nih. Jiwa muda, Iya. Jiwanya Jiwanya, muda, iya. muda, Walaupun sosial. sudah putih dikit rambutnya nih kan. Jadi karakter Pak Agus tuh putihnya sedikit, polesan. Iya. Tapi jiwanya masih berjuang Ya. untuk masyarakat Kota Serang dan Banten. Iya. Dan kepentingan saya pun juga masuk ke dunia politik sebetulnya untuk memperkuat akses warga. Kadang-kadang warga ini kan kebingungan mencari akses. Iya. Ketika pengen sekolah dia nggak bisa masuk, ya kan? Ketika tidak diberikan pelayanan yang maksimal di rumah sakit juga bingung. Nah artinya ketika memang saya terjun ke dunia politik ya kepentingan saya adalah niatan saya adalah untuk membantu Bantu warga juga ya. warga. Kan beda. Ketika kita di luar sama di dalam kan beda. Kekuatannya beda, kemampuannya kan beda. Iya, iya. Gitu. Karena saya niatannya itu terjun di dunia politik ya sudah. Maka politik dengan kemanusiaan tidak pernah saya pisahkan. Saya sering bantu misalkan. Ya nggak akan saya lepaskan. Termasuk di Persada juga ya alhamdulillah. Pembangunan jalan hotmik kita lakukan, pembangunan taman kita lakukan. Sudah kita lakukan. Ada program bantuan drainase biar tidak banjir Persada. Bentar lagi nanti mau ada pengerukan kali di seputar perumahan Persada, Persada ini ya. Iya. Karena 2020 kalau tidak salah kan Persada ini pernah kerendam banjir. 2020. Iya, sampai BPBD turun ngirimin perahu karet. Ya kan sehingga masyarakat Persada kan jadi tidak nyaman nih ketika Iya. memang curah hujan tinggi. Tinggi, ada ketakutan. Ada ketakutan. Kita melihat itu, kita antisipasi itu, insya Allah nanti kita akan ada program pengerukan. Amin, semoga itu terlaksana ya. Amin. Amin, Kita amin. berdoa. Iya, siap. Terlaksana. Iya. Amin, ya. Pak RT, iya. Doanya Pak RT. Iya tuh Pak RT, sebagai pejabat
paling dekat sama masyarakat juga nih Iya, Pak RT. iya. Iya. Kalau urusan KTP segala macam harus ada ART. Insya Allah. Iya, ngeriung Pak RT. Kalau Iya. RT punya kesulitan, insya Allah kita bantu. Siap, siap, siap. Biar nyambung ke Disduk Capil Kota Serang. Kan? Amin ya Allah. Amin, amin. Nah, Pak Agus, makna kesuksesan nih menurut Pak Agus seperti apa ini? Kesuksesan bagi saya adalah ketika saya bisa bermanfaat buat orang lain. Sekecil apapun. Bukan pengen punya rumah, pengen punya mobil Lamborghini atau enggak ya? Enggak. Oh. Nggak apa-apa nggak punya Lamborghini juga. Iya, iya. Nggak apa-apa nggak punya mobil Jaguar Iya. juga ya. Iya, yang penting Yang penting masyarakat adalah terasa terasa. kehadiran Pak Agus ya. Nah itu. Mahal nih. Dan bermanfaat buat masyarakat. Sekecil apapun. Hmm. Itu yang saya manai adalah sebuah kesuksesan ke depan. Artinya percuma kita nggak bermasyarakat ya, nggak Iya. bermanfaat ya percuma kan. Betul. Nah, ini semoga aja nih orang-orang yang kenal Pak Agus nih. Iya. Karena Pak Agus ini di Kota Serang nih, di Iya. Banten nih. Sosoknya udah kan, Pak Agus. Wih, Pak Agus katanya. Iya, jadi semoga orang yang pernah terbantu, yang pernah melihat sosok Pak Agus dan kerja kerasnya, aktivitasnya, kegiatan sosialnya. Ya alhamdulillah, semoga ya ini juga seneng nih Mang Beti nih kehadiran Pak Agus kan di rumah Ekbis yang sederhana Iya. ini kan. Iya. Ini luar biasa, Ekbis ini. Ekbis alhamdulillah. Iya, semoga kedepannya banyak juga nih orang-orang hebat. Iya. Amin. Orang-orang biasa cuma motivasi kita undang semuanya. Betul. Iya Pak Agus. Nah Pak Agus, Pak Agus sukses tuh pasti ada sosok ya. Iya. Sosok orang di dalam perjalanan hidup karir Pak Agus nih. Iya. Coba sebutkan Pak Agus 1 atau 2, 3 dari kecil. Ada nggak Pak Agus yang benar-benar Yang wow, pertama orang tua. orang tua ya? Orang tua. Hmm. Yang kedua adalah istri tercinta. Wow. Serati Iya, tuh. iya, iya. Iya. Istri namanya siapa Pak Agus? Ah, kalau saya manggilnya tuh si Mencerang Herang. Ya, iya. Bu mencerang. Pak Agus nih suami. Iya Mang Beti izin kita nih. Si mencerang. Kenapa tuh si mencerang Pak Agus? Iya karena kan yang ngedampingin saya ketika Iya. saya sakit, ketika saya susah, ketika saya sedih, ya Iya. kan? Iya. Ketika ada sedikit kebahagiaan, Iya. ya kan? Yang ngedampingin saya. Si mencerang ya. Si Herang Mencerang. Herang mencerang. Ini artinya apa? Herang mencerang nih. Ini agak bingung. Herang itu kan terang ya. Ya, Herang terang. Terang, mencerang. Mencerang itu bersinar. Oh iya. Selalu menerangi, menyinari hati saya. Buat berbuat buat masyarakat. Amin ya Iya. Allah. Iya, berarti bener kalau Pak Agus pasti kalau mau keluar nih rumah Iya. nih minta doa restu. Atau iya. Keluar, wih herang mencerang. Wah bener. Nah, itu. Doa istri itu emang Oh, bener. dimakbulin. Iya, diijabah langsung. Iya, mantep. Pak RT itu. Dan yang terakhir itu Ya, ya terus terang Pak Bagus Hairul Jaman. itu bagus Hairul Jaman ya. Bagus. Itulah Nah. yang berjasa. Kalau Pak Bagus nih ya, Iya. AA nih. AA ini melihat sosok Pak Agus ini seperti apa? Pernah nggak misalkan, saya ngebantu kamu karena ini nih. Ada nggak ucapan, kamu harus belajar kayak gini-gini? Ada nggak pesan? Beliau enggak. Iya. Beliau ketika memang ngasih arahan, ngasih amanah untuk mengerjakan sesuatu, ya beliau nggak pernah banyak omong orangnya. Ini ada program, ini ada warga yang kesusahan, ada warga yang kesulitan, dibantu. Gitu. Beliau nggak pernah ngiming-ngimingin nanti kamu bakal jadi dewan, Iya. nanti kamu bakal Saya dapat kasih ini, proyek, gitu, iya. saya kasih ini, nggak pernah beliau. Nggak ada itu ya Karena kayaknya. beliau itu tipenya orang yang melihat dulu sejauh mana kerja kita. Nah, ketika kerja kita dipandang oleh beliau maksimal sesuai dengan harapan, beliau sangat lebih paham kita harus berbuat apa dan kita maunya kemana. Iya. Saya jadi dewan pun juga karena jasa beliau. Iya. Beliau yang support. Iya. Dan saya terus terang kecelakaan jadi dewan. Saya nggak pernah mikir jadi dewan. Nggak ada rencana itu Nggak ya? ada. Saya emang ngurusin yatim aja. Oh. Yatim, jompo, rumah roboh, orang yang tumor, yang kanker, Iya. yang mau melahirkan nggak punya BPJS, jam persal segala macam. Iya. Itu aja. Jadi ngalir aja Ngalir, gitu, ya. ngalir aja. Termasuk saya juga punya rumah juga ngalir Ngalir. aja. Tuh. Saya yakin Allah nggak pernah tidur. Iya. Aduh. Allah tidak pernah tidur. Dan- Ya, Allah pasti memberikan yang terbaik buat Iya. hambanya. Iya, dan
Ya itu benar sih, yang namanya Allah tidak tutup mata ya, melihat. Betul. Iya. Ini obrolnya panjang nih, jadi banyak aktivitas Pak Agus ini dan banyak kegiatan. Kegiatannya Taman kalau dibahas-bahas ada aja taman ada 7, kalau di artin maknanya apa aja nggak kelar nih 1 jam. Iya, bener. Nah, pokoknya nih kepada pemirsa ini pokoknya like, comment, subscribe, nanti ke depannya ini toko-toko siapa aja yang akan datang ke sini. Iya. Nah, Pak Agus, sebelum karena sudah waktu nih Pak Agus ya. Siap, Bang Bet. Iya, di rumah Ekbis ini ada pesan-pesan. Iya, atau apa namanya? Closing statement. Wow, kata orang pinter mah closing statement. Iya, kalau Mang Bet mah cuap-cuap terakhir. Iya. Cuap-cuap terakhir. Iya. Cuap-cuap terakhir gimana tuh? Ya, Pak Agus, pesan untuk masyarakat ya. Iya. Lihat ke kamera Pak Agus. Atau- Ini pesan untuk masyarakat Siap. penonton nih. Gimana Pak Agus? Kita hidup sekali, Hmm. mati juga sekali. Ya. Kita manfaatkan kesekalian itu buat kepentingan masyarakat. Berbuatlah sekecil apapun buat kepentingan masyarakat. Dan semoga niat kita, apa yang kita lakukan selama ini bermanfaat buat masyarakat. Dan mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan amanah dalam menjalankan amanah dari masyarakat. Itu aja lah. Amin. Iya. Pokoknya Mang Beti dengan Pak RT nih, pokoknya mendukung terus kegiatan Pak Agus. Terima Iya. kasih. Selama positif ya. Selamat positif dan untuk masyarakat. Ya. Wah, iya. Harus. Alhamdulillah. Dukungan Pak RT, Siap, dukungan Mang kegiatan-kegiatan. Beti, dukungan semua warga gitu. Iya. Iya, siap Agus. Nah, Pak RT tutup lagi. Iya, kan Pak RT tadi ngebuka, Oh, sekarang tutup iya. lagi. Harus tanggung Bukannya jawab. Mang Betty ya. Mang Betty Oh, Mang Beti aja. kan kemarin saya yang nutup. Kemudian lagi. Oh, kata Iya. ya. Wah, tugasnya bagi-bagi dan lempar. Iya, nggak apa-apa. Nah, pemirsa Wong Banten, pokoknya ini kita sudah di penghujung acara. Acara. Kedepannya kita akan mengundang banyak-banyak narasumber dan misalkan penonton atau pemirsa ini jadi narasumber di sini nih, punya usaha apa atau kegiatan apa, datang ke sini. Iya. Kontek tenang, ngopi-ngopi, silaturahmi, wakil dulur, wakil rezeki. Amin. 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 Nah, pokoknya ketemu lagi di episode yang akan datang di rumah Ekbis. Kita bertiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Mang. Apa? Like, comment, and Subscribe. Oke. Silakan Pak RT diminum ya. Oke, Mang. Nih ya, Pak Agus silakan diminum.